Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rembulan Ayu, dengan nomor induk mahasiswa 2415691108 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Imade Subiase dengan nomor NIM 2415091107. Perkenalkan, dengan saya Imadi Aditya Pradana Putra dengan NIM 24 1509 1024. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas perancangan dan konfigurasi jaringan komputer untuk perusahaan fiktif Teknologi Solutions yang memiliki tiga departemen utama, yaitu HR, IT, dan Finance. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja jaringan menggunakan IP address, VLAN, dan subnetting. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan yang dirancang mencakup beberapa elemen utama, yaitu router versi 2911 yang bertindak sebagai gateway yang menghubungkan berbagai VLAN dan memberikan akses ke jaringan eksternal. Kemudian, yaitu switch core, yaitu sebagai pusat distribusi utama yang menghubungkan berbagai switch departemen. Kemudian, ada switch departemen yang setiap departemennya memiliki switch tersendiri yang menghubungkan perangkat komputer dalam satu VLAN. Kemudian ada juga komputer klien, yaitu PCS. Setiap komputer berada dalam VLAN yang berbeda sesuai dengan departemennya. Kemudian ada subnetting. Setiap VLAN memiliki rentang IP yang berbeda untuk mengatur lalu lintas data secara lebih efisien. Selanjutnya untuk skema IP dan subnetting akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Rembulan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa terdapat satu router ya dan satu switch yang menghubungkan berbagai switch lain antar departemen lainnya, baik departemen HR, IT, dan financial, dan untuk juga cabang baru. Nah, di mana pada departemen HR itu terdapat blok alamat IP ya, di mana network address-nya itu berjumlah 192.168.10.0 dengan bitnya 26. Kemudian itu terdapat subnet max itu 255.255.255.128 dengan total host itu berjumlah 128 dan yang terpakai itu 126. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1 dan juga ada range host itu 192.168.10.2 sampai 192.168.10.126. Kemudian ada broadcast itu 192.168.10.127. Nah, di sini dapat terlihat bahwa uh, pada departemen HR itu terdapat dua switch dengan VLAN HR-nya VLAN-nya 10. Kemudian pada departemen uh, finance itu terdapat network address-nya dengan network address IP-nya yaitu 192.168.30 dengan bitnya 27. Kemudian ada submax-nya yaitu 255.255.255.234. Kemudian terdapat ada total host-nya yaitu 32 dengan yang digunakan yaitu 30. Kemudian ada default gateway yaitu 192.168.10.1. Kemudian ada range host itu yaitu range host-nya sekitar 192.168.30.2
sampai dengan 192.168.10 dan 30. Kemudian untuk broadcastnya itu ada 192.168.30.3 1. Kemudian untuk Departemen Finance-nya, maaf, itu untuk Departemen IT-nya, itu bisa terlihat bahwa ada network address yaitu 192.168.20.0 dengan bitnya 25. Kemudian itu terdapat submaxnya yaitu 255.255.128 dengan total host berjumlah 128 dan pemakainya itu 126. Kemudian untuk default gateway-nya itu terdapat 192.168.20.1 dengan range hostnya itu ada 192.168.20.2 sampai dengan 192.168.20.126. Kemudian untuk broadcast-nya itu terdapat 192.168.20 dan 7, di mana kita bisa lihat dalam departemen IT ini terdapat 3 switch yang di mana-mana masing-masing switch itu terdapat perangkat PC dengan jumlah bisa dilihat pada diagram dan diagram berikut. Dan untuk skenario tambahan baik dalam cabang baru dan untuk penambahan pada departemen IT akan dijelaskan oleh Subiasa. Terima kasih. Oke, baik Adit, terima kasih atas penjelasannya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan 10 PC pada Departemen IT dan untuk skenario cabang baru yang kita analogikan dia sebagai cabang dari Cina. Oke, yang pertama yaitu skenario penambahan PC pada Departemen IT. Itu kita dapat melihat bahwa pada Departemen IT itu sendiri itu memiliki total host atau perangkat yang dapat disambungkan yaitu 128. Untuk yang dapat disambungkan atau yang telah dikurangkan dari broadcast dan gateway-nya itu sejumlah 126. Oke, untuk total host itu pada Departemen IT telah digunakan sebanyak 50 host yaitu dianalogikan sebagai 50 PC. Oke, untuk total yang telah digunakan menjadi sebanyak 50 host. Jadi jumlahnya sisa dari host yang belum digunakan yaitu 76. Nah, dari total host yang belum digunakan itu kita dapat menambahkan atau dalam skenario ini kita ingin menambahkan 10 PC atau 10 karyawan baru. Kita langsung saja menambahkannya pada Departemen IT. Itu langsung sambungkan pada komponen switch itu sendiri di Departemen IT. Nah, dari ini 10 PC ini kenapa kita tidak memerlukan switch lagi di sini untuk menyambungkan ke switch yang ini? Itu karena pada switch yang pertama ini itu memiliki slot yang belum terisi yaitu sejumlah 19 slot yang belum terisi. Nah, pada kasus ini atau skenario ini kita hanya diminta untuk menambahkan 10 PC. Jadinya kita tidak perlu menambahkan sebuah switch lagi untuk menyambungkan switch atau menyambungkan lagi ke Departemen IT yang berbeda. Nah, bagaimana jika jumlah PC tambahan itu sebanyak 50? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jika PC tambahan itu ditambah lagi 50 PC,
kita harus menambahkan sebuah switch sejumlah 2 lagi. Kenapa? Karena dalam switch ini itu hanya terdapat atau bukan hanya dia bisa dalam satu switch itu dia hanya bisa menyambungkan sebanyak 24 sambungan atau kabelan. Oke. Untuk skenario yang kedua yaitu skenario cabang baru, kita dapat melihat bahwa atau kita dapat perumpamaan ketika kita membuat cabang baru, kita tidak bisa memasukkan PC itu ke departemen yang telah ada. Kenapa? Karena cabang baru ini merupakan sebuah seperti perusahaan yang berbeda, tapi disambungkan dengan sebuah switch. Oke, untuk cabang baru atau skenario cabang baru, ini memiliki network address yaitu atau VLAN yaitu 40. Untuk slice dari network address-nya yaitu 27. Untuk total host yang digunakan atau kami perumpamaan yaitu sebanyak 32. Nah, dari PC ini sejumlah 20 ini disambungkan ke sebuah switch yaitu di switch 3 itu disambungkan lagi ke dalam switch atau pusat penyambungan switch. Setelah ini kita disambungkan lagi ke router untuk membagi sebuah data ke masing-masing PC agar mereka atau masing-masing departemen maupun cabang atau departemen dapat bertukar data atau informasi. Oke, kita akan mengaplikasikannya sedikit dengan mengirimkan sebuah link pesan dari departemen HR ke departemen IT. Oke, ini ternyata terdapat valid karena mungkin jadi kesalahan di pemasukan IP pada kejadian ini. Coba kita coba lagi. Ternyata masih valid. Kita akan mencobakannya ke departemen yang lain, yaitu departemen. Nah, ternyata jika kita memasukkan HR ke departemen data dari departemen HR dan ke departemen finansial, kita dapat sebuah sukses atau pengiriman data itu dapat berhasil. Ini menandakan bahwa masing-masing departemen ataupun cabang baru itu terhubung dalam sebuah jaringan atau network yang dihubungkan atau dijalankan oleh router. Oke, kita akan mencobanya ke cabang baru. Oke, di sini juga berhasil atau penghubungan data itu berhasil. Kita akan mencobanya lagi ke IT, departemen IT. Oke, terjadi kesalahan di departemen antara hubungan departemen HR dan departemen IT. Nah, dari sini atau kasus ini kita dapat menganalisis apakah alamat dari masing-masing PC atau departemen ini terhubung atau tidak. Di sini mungkin terjadi kesalahan pada memasukkan
alamat IP pada departemen IT, sehingga dia atau departemen IT itu belum mungkin terjadi kesalahan, sehingga departemen IT ini tidak dapat terhubung ke departemen yang lainnya. Oke, baik. Begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada kekurangan dalam topologi atau penjelasan kami. Kami banyak belajar dari hal ini. Mohon bimbingannya dari dosen kami yang menonton video ini. Terima kasih.